Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Nah, ada kabar baik nih buat timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 nanti. Nah, Marcel Becker selangkah lagi akan resmi berstatus WNI dan tinggal mengambil sumpah dan dipastikan akan bisa masuk dalam skuad kon John Hetman di Piala AFF 2026 nanti. Lalu ada juga tambahan 2 amunisi yang berkualitas untuk timnas Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh yang kini resmi jadi pemain Persib Bandung. Dan karena dia bermain di Liga Indonesia, tentu ini akan jadi tambahan yang berkualitas untuk skuad asuhan Coach John Hetman. Dan kalau kita melihat daftar sementara 50 pemain timnas Indonesia yang dirilis, tentu kita patut optimis timnas Indonesia akan bisa berbuat banyak di Piala AFF tahun ini. Tak heran jika PSSI menargetkan untuk meraih juara di turnamen kali ini. Nah, dari 50 nama pemain yang dirilis tersebut, kira-kira siapakah saja yang akan jadi best 11 atau starting line up 11 pemain yang akan dipilih oleh John Hetman di Piala AFF 2026 nanti? Mari kita ulik satu persatu. Nah, posisi penjaga gawang kemungkinan akan diisi oleh Nadeo Argawinata dari Borneo FC ataupun Teja Paku Alam dari Persib Bandung. Tapi saya cenderung ke Nadeo sih ya, karena dia punya kemampuan yang sangat-sangat baik. Lalu di posisi back itu ada Justin Hapner kalau benar-benar bisa mendapatkan izin dari klubnya. Karena ini kan bukan agenda resmi dari FIFA. Di posisi back kiri mungkin ada Doni Tripamungkas ataupun Matthew Baker. Di posisi back tengah, Rizky Ridho sudah pasti akan menyegel satu tempat. Karena selain kapten tim, dia juga pemain senior dengan jam terbang yang sangat tinggi untuk timnas ya. Mungkin bisa diduetkan dengan Ferrari dari Bayangkara FC. Ataupun bisa dengan Kakang Nanda dari Persib Bandung. Ataupun Komang Teguh dari Borneo ya. Sementara untuk posisi bek kanan, Sandy Walsh kemungkinan akan jadi pilihan utama. Ataupun Eliano Rangers yang juga bisa bermain di banyak posisi atau pemain sebelah bisa nih ya. Posisi gelandang tengah, nama dari Tom Hai mungkin akan menyegel satu tempat ya. Karena ini adalah gelandang kreatif yang kita punya saat ini. Mungkin juga ada Ivan Jenner yang akan menemui Tom Hai di tengah. Adam Alis juga bisa masuk. Lalu di posisi gelandang serang ada Marcelino Ferdinand. Jika benar-benar bisa bergabung karena dia kan abroad. Selain Marcelino Ferdinand, nama yang mungkin ini adalah Raihan Hanan. Eliano Rangers juga bisa, atau Ricky Kambuaya yang juga punya kemampuan atau insting menyerang yang sangat bagus. Pemain dari Dewa United ya. Sementara untuk posisi penyerang satu tempat sudah pasti disegel oleh Ragnar Oratmangun
karena ini pemain yang sangat berkualitas, apalagi setelah melihat performa terakhir Ragnar ketika melawan Oman dan Mozambik. Ini benar-benar akan sangat membantu penyerangan di timnas Indonesia. Selain Ragnar, mungkin Rafael Strijk bisa diberi kesempatan ya. Memang Rafael Strijk saat ini sedang mengalami penurunan perform, tetapi kita masih perlu memberikan kesempatan untuk Rafael Strijk. Sementara untuk penyerang tengah ada Mauro Zilstra dari Persija ataupun Jens Raven, tetapi yang bikin penasaran tentu adalah Mitchell Baker yang baru saja dinaturalisasi oleh Indonesia. Ini tinggal mengucapkan sumpah dan pasti akan masuk di skuad John Hetman ini. Kenapa Mitchell Baker? Karena pemain yang punya postur yang sangat tinggi ini ya, 190-an ya. Di Liga Kampus Amerika Serikat, dia ini adalah benar-benar seorang predator yang haus gol. Insting mencetak golnya sangat tinggi, punya tendangan yang keras, kuat dalam duel-duel udara. Jadi kita sangat penasaran, kira-kira apakah mampu menunjukkan kapasitasnya untuk jadi andalan atau juru gedor timnas Indonesia di Piala AFF 2026 nanti. Nah, mungkin itu ya kira-kira yang akan mengisi posisi best starting 11 timnas Indonesia di Piala AFF 2026 nanti. Nah, dengan tambahan-tambahan pemain yang sangat berkualitas, terutama Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun ini dan Mitchell Baker, tentu kita akan optimis timnas akan bisa berbicara banyak di Piala AFF nanti. Dengan skuad seperti ini, tak heran jika para pesaing kita di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, ini benar-benar melihat Indonesia ini sebagai unggulan teratas di Piala AFF tahun ini. Nah, mungkin cukup itu saja ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bravo Timnas Indonesia.